daripada Aminah, buah hati daripada Abdullah, cucu tersayang daripada Abdul Muttalib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa maulana Muhammad. Beliau tidak pernah makan terkadang, beliau tidak pernah minum dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicaci maki oleh para umatnya, dihina oleh pamannya sendiri, dilempar batu oleh para umatnya, tetapi beliau sabar dalam membela agama Allah, berdarah giginya, pincang kakinya, namun beliau tidak pernah mengeluh dalam memperjuangkan umat manusia, lebih-lebih dari pihak wanita yang dulunya masa jahiliyah dipotong hidup-hidup, ditanam hidup-hidup oleh para jahiliyah, lahir begitu Rasul, maka kita dapat hidup sebagaimana mestinya yang kita rasakan sekarang. Ibu-ibu sekalian, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang sangat tegas, beliau menganut agama jahiliyah sebelumnya, beliau sangat anti kepada agama Allah. Nah, Umar bin Khattab ini berdiri di sebuah mimbar besar, dia membuat pengumuman kepada para kaumnya, wahai kaumku, akan ada, jika memang lahir anak perempuan di dalam dunia ini di antara kalian daripada rakyat-rakyatku, maka bunuhlah dia. Diperintah seluruh ajudan-ajudannya, maka diperiksalah wanita-wanita yang hamil ini. Seluruh wanita hamil diperiksa. Saat hamil 7 bulan, 2 bulannya balik lagi, lihat yang lahir perempuan atau laki-laki. Nah, kalau yang lahir perempuan dipotong hidup-hidup dan ditanam hidup-hidup. Pada waktu itu Umar bin Khattab punya seorang istri. Nah, Umar bin Khattab ini mengandung seorang anak. Ketika lahir anaknya perempuan, seorang ibu tidak rela anaknya dibunuh oleh sang ayah. Seorang ibu melihat putrinya yang sangat cantik jelita, memandang dengan penuh rasa kasih sayang, ya Allah, bagaimana
beliau tidak berharap hal lebih daripada kita. Beliau tidak berharap untuk selalu kita mengingat jasa-jasa beliau. Cuma yang beliau pesan kepada kita adalah jagalah sholatmu wahai umatku, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu dimanapun engkau berada, jagalah orang tuamu, jagalah gurumu, jagalah agamamu. Jangan pernah engkau tukarkan agama ini dengan rupiah, jangan pernah engkau tertipu dengan dunia, karena dunia ini dalam tempat yang lain ulama mengatakan darul ma'wah. Apa itu darul ma'wah? Tempat buangnya kotoran. Dunia tempat buang kotoran. Jangan coba-coba mencari kesenangan di dunia, tidak akan berakhir. Anda akan selalu haus dengan kesenangan dunia, akan selalu tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Sekarang kita masih miskin, kita punya target. Andai saya punya motor, besok punya motor, Anda akan harus punya mobil. Besok punya mobil, kita bercita-cita tinggal di rumah mewah. Setelah tinggal di rumah mewah, kita pengen punya apartemen. Setelah punya apartemen, kita juga pengen punya tempat-tempat yang lebih mewah lagi. Itulah dunia yang tidak pernah cukup. Hiduplah seadanya, hiduplah seadanya sebelum kita mati. Setelah mati nanti yang kita bawa hanya amalan-amalan saja. Saya hanya berpesan lewat ayat Allah yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran yang tadi saya baca. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Bapak, Ibu, jaga anak-anak kita, jaga anak perempuan kita, jaga anak laki-laki kita. Mulai mereka sudah balik, tolong diterapkan ilmu pengetahuan agama. Saya bukan tidak setuju yang melanjutkan kuliah. Saya bukan tidak dukung orang yang melanjutkan sekolah. Saya dukung. Saya juga orang sekolah. Saya juga lulusan sekolah. Tetapi kalau tidak dipadu dengan ilmu pengetahuan agama, hancur moralnya, hancur akhlaknya, hancur tauhidnya. Buat apa mereka punya gaji banyak setiap bulan, sementara mereka tidak kenal dengan orang tuanya dan mereka tidak kenal dengan Tuhannya. Hidup di dunia sementara. Dalam 60 tahun itu dibagi 3. Umur paling bagus hidup 60 tahun, karena umur Rasulullah 63 tahun. 20 tahun itu masih masuk dalam usia muda. 21 tahun hingga mencapai usia 40 tahun itu sudah masuk dalam usia pertengahan. 40 tahun sampai 60 tahun, jika manusia ini belum sadar, sangat jauh kemungkinan untuk mendapat kesadaran. Maka Rasulullah ini diangkat sebagai Rasul saat beliau mencapai usia 40 tahun. Kenapa? 40 tahun itu manusia sudah punya pikiran yang sangat normal. Para ibu-ibu sekalian, saya hanya ingin berpesan kepada generasi pemuda, kepada generasi para gadis-gadis yang ada di kampung kita. Anggap saya ini bukan orang asing. Anggap saya bukan orang Aceh. Anggap saya orang di sekitar sini, supaya kita tidak malu dalam bertanya, supaya kita tidak merasa alam dalam bertanya. Saya menganggap Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua saya. Saya hanya mengingatkan bahwa mati itu akan datang. Saya ulangkan, mati itu akan datang dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Pertanyaan yang akan ditanya saat kita mati, setelah selesai pertanyaan diri pribadi kita sendiri, juga akan dipertanya, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, kemana aku arahkan mereka, pernahkah aku suruh sholat kepada mereka, apa yang engkau ajari kepada mereka, dari mana engkau kasih makan kepada mereka, dari mana engkau kasih minum kepada mereka. Jika kita tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh para malaikat, maka kita akan kekal abadi dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, tolong jadi bapak yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Ibu,
masih anak dalam kandungan itu, bimbinglah mereka, lantunkan ayat-ayat Allah, ayat kursi, ayat yasin, kemudian surah-surah yang lain, supaya mereka lahir dalam keadaan mengenal Allah. Saat mereka sudah lahir, usapkah kepala mereka dan sering-seringlah mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa untungnya? Supaya turun akhlak Nabi pada anak-anak kita. Jangan kasih HP kepada mereka masih kecil. Kalaupun kasih HP, nampakkan video-video yang bagus, nampak kasih nonton mereka ceramah-ceramah Ustaz, ceramah-ceramah Ustaz Abu Samad, bacaan Al-Quran. Jangan kasih lihat mereka film-film yang tak benar, karena itu dapat berpengaruh akhlak mereka. Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang sedang ceramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dalam hal ini saya bersama teman saya Ustaz Abdul Muttalib dari Aceh, lebih kurang kami sudah mencapai 50 hari liburan Quran kami di tempat Bapak. Dalam hal ini kami sangat mengucapkan terima kasih atas jamuannya yang sangat luar biasa, baik dari makanannya, minumannya. Ini hal yang sangat tidak mungkin kami balas dengan apapun yang kami balas, mungkin tidak akan terbalas, mengingat jasa bapak-bapak ibu sekalian yang setiap paginya, setiap malamnya, setiap sorenya menjaga kesehatan kami, menjaga pola makan kami, juga menjaga hal-hal yang lain yang menyangkut dengan kepentingan kami. Maka dalam hal ini, dengan tangan 10 di atas kepala, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika memang ada akhlak dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, menyakiti hati ibu bapak sekalian, sering dalam ceramah-ceramah saya yang membuat bapak tersinggung terkadang, membuat ibu terkadang marah. Itu bukan karena saya marah, itu bukan karena saya tidak suka dengan bapak dan ibu sekalian, tetapi itu karena saya sangat sayang kepada bapak dan ibu sekalian. Apa tujuannya? Saya coba dengan lembut supaya jemaah ini ramai, tapi tidak ada. Saya coba dengan keras, juga tidak ada. Berarti perjuangan kita dalam berjuang agama Allah ini ada dua cara, lembut dan keras. Jika dua hal ini tidak berhasil, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang gagal. Maka dalam hal ini saya sedikit merasa kegagalan. Tapi walau demikian, setidaknya kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempat
Jodoh bagi pada itu nggak mesti nggak mungkin nggak ada di sini jodoh di akhirat. Karena perempuan itu nggak lepas diambil dari tulang rusuk laki-laki. Ada yang jodohnya di dunia, ada yang jodohnya di akhirat. Kenapa? Terkadang jodohnya itu duluan meninggal. Meninggal langsung suaminya sehingga dia akan dapat jodoh. Sampai dia hilang rasa ingin untuk menikah. Ada perempuan juga yang padahal di kampus saya cerita sedikit, cantik orangnya, bagus akhlaknya, orang juga pandai agama, banyak laki-laki yang suka sama dia, tapi dia nggak mau. Kenapa? Ketika dikaji dan dikaji, kalau kita padukan dengan ilmu, rupanya jodohnya sudah awal meninggal mungkin sampai sekarang dia belum menikah dan dia juga sudah meninggal. Seperti Raja Hadawiya juga. Raja Hadawiya kan orang yang sangat hebat, tapi dia nggak mau menikah. Kenapa? Karena saya lebih memilih Allah ketimbang memilih suami. Karena orang perempuan ini sudah menikah, waktunya sudah terbagi-bagi. Ada hak suami, ada hak Tuhan. Ada hak suami, ada hak Allah. Jadi Raja Hadawiya ini nggak mau terbagi-bagi waktu. Aku maunya waktu selalu sama Allah, nggak mau sama suami, nggak mau menyibukkan diri, menyiapkan diri untuk suami, kasih makan suami, harus melayani suami setiap malam. Jadi dia nggak mau. Saya harus habiskan waktu saya dengan Allah. Itu bagus sikap itu. Tetapi kalau bagi perempuan yang nggak mampu jaga diri, menikahlah. Pandangan saya, wanita nggak menikah, tapi mampu menjaga diri, itu hebat. Tetapi orang wanita ini kalau nggak mampu menjaga diri, usia masih 17 tahun, tetapi sudah jadi bintang malam, sudah jadi kembang malam, ayo Bapak Ibu sekalian, nikahlah dia, supaya dia tidak melakukan maksiat di hadapan Allah. Saya jawab, jodoh itu rahasia Tuhan dan semua manusia punya jodoh. Tetapi nggak mesti jodoh di dunia, terkadang jodohnya di akhirat nanti. Ini benar-benar Ya. Rezeki kan dari ditentukan. Ya. Ya, untuk mendapatkan rezeki kan butuh usaha. Ya, butuh usaha. Kalau jodohnya juga kan butuh usaha. Ya, berusaha. Semua berusaha. Usaha itu disebut dalam kitab dengan sifat ikhtiari. Ikhtiari itu pilihan. Ini saya rangkulkan dari buku dasar dulu. Ada 5 rukun dalam Islam. Ada haram, ada halal, ada makruh, ada sunat dan ada mubah. Ini rukun dasar ini. Jangan nanti kita lihat coba itu lain. Ini rukun pondasi dasar dalam Islam ada 5. Yang pertama haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Dan 5 rukun dasar Islam ini Allah tentukan. Ini perbuatan masuk dalam hukum haram. Ini perbuatan masuk dalam hukum wajib seperti sholat. Ini perbuatan masuk dalam hukum sunnah. Ini perbuatan masuk dalam hukum makruh. Ini perbuatan masuk dalam hukum mubah. Dan kita belajar dulu agama. Setelah belajar agama ini, oh ini sholat masuk dalam wajib, puasa masuk dalam wajib, berzina masuk dalam haram, sholat sunat masuk dalam sholat sunat, masuk dalam perbuatan sunnah. Kemudian makan masuk dalam mubah, merokok masuk dalam hukum makruh. Sudah tahulah berindividu hukum-hukum ini, hukum dasar. Allah berikan sifat ikhtiari kepada kita. Ayo pilihlah, mana yang akan kamu pilih? Kamu pilih haram, tunduk dan kamu yang menunggu. Aku beri pilihan kepada kamu. Kamu pilih yang wajib, mau sholat, sudah menunggu. Intinya Allah yang menciptakan perbuatan, semua perbuatan, betul, nggak salah. Kita berzina, kemudian kita melakukan sholat, itu pilihan kita. Itu pilihan kita, usaha kita, ikhtiar kita. Allah nggak menyuruh kita berzina. Setelah Allah ciptakan perbuatan zina ini, Allah ciptakan perbuatan sholat ini, kita berdiri di tengah. Allah berikan sifat ikhtiar. Aku perintahkan kepada kamu, ini wajib, sholat ini wajib, ini jangan kamu lakukan. Setelah diciptakan dilarang. Kita lebih pilih yang dilarang, sama dengan kita jadi penghuni neraka. Kita pilih yang diwajibkan sholat, masuklah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha adalah sifat manusia. Ya, kalau kita hanya bisa menunggu, tidur, makan makanan dapat sendiri, minuman dapat sendiri, bukan Allah tidak mampu. Bukan Allah tidak
Itulah kodrat manusia setelah Allah berikan nafsu kepada mereka. Mereka lapar, mereka haus, kemana rezeki yang mereka cari? Ada rezeki halal, ambil. Rezeki itu datang dari haram, tinggalkan. Halal yang kita ambil, tidak berisiko dari hadapan Allah. Haram yang kita ambil, kita isikan perut kita dengan uang haram, kita isikan perut kita dengan uang-uang yang riba, maka risiko kita menjadi penghuni neraka. Itulah yang disebut dengan sifat ikhtiar pada manusia. Ada lagi? Ya. Biarkan kita kerja biasa saja. Jadi tukang sapu di jalan, yang penting halal. Jadi marbot di musala, yang penting kelakuan kita bagus. Terserah kita mau jualan durian, jualan pepaya, jualan salak, jualan jualan buah-buahan, yang penting kita menghasilkan dari uang yang halal, buka warung dan lain sebagainya, pengembala. Intinya kita hasilkan uang itu dari keringat kita sendiri dan kasih ke anak dan istri kita dari uang yang halal, meskipun sedikit Allah kasih berkah buat kita. Itu saja dalam hidup kita. Jangan coba-coba mencari kebahagiaan dunia, itu tidak ada. Jadi dalam hal ini, Bapak, Ibu sekalian, coba pandang saya, lihat dalam saya sekarang.